jangan sampai ada kejadian korupsi lagi gitu. Berarti memang tidak nyindir ya maksudnya ya? Ya nyindir. Oke Kiki, lagi Ya. rame nih videonya viral yang Welcome to Indonesia disebut katanya nyindir-nyindir pemerintah gitu. Gimana, Ki? Kalau nyindir pemerintah secara umum sih enggak, tapi kan itu nyebut oknum-oknum pemerintah yang itu kan sebenarnya lagu itu aku buat karena udah ada kejadian nyata bansos korupsi, terus juga kayak ada yang minta rumah sakit buat pejabat ya kan. Jadi sebenarnya ya sebagai rakyat jelata boleh dong kita menyuarakan keresahan gitu, apalagi lewat nyanyian yang sebenarnya bukan aku doang yang bikin tapi kan banyak orang gitu. Jadi ya awalnya niatnya bikin gitu, tapi kira-kira apa ya yang ada manfaatnya juga. Jadi mudah-mudahan bisa terdengar gitu ke atas bahwa masyarakat tuh ngerasain sedih loh, ngerasain terlukanya loh udah di situasi pandemi, terus jangan sampai ada kejadian korupsi lagi gitu. Berarti memang tidak nyindir ya maksudnya ya? Ya nyindir. Nyindir tapi menggelitik. Aku bilang ini bukan kritik tapi nyindir menggelitik. Takutnya kan kalau kritik tersalah ya. Tapi ada yang kontra nggak? Ya pasti ada beberapa, tapi banyak kan yang pro sih gitu. Jadi ya sebenarnya tapi yang kontra itu mereka merasa bahwa Kiki tidak kasihan sih sama nakes lagi situasi ini malah bikin kompor loh. Salah, justru aku bikin kayak gini karena kasihan sama nakes. Nakes udah berjuang mati-matian untuk ngejaga kita, ngerawat kita, harus jalan dengan pemerintah. Jangan sampai ada sikap-sikap oknum pemerintah yang merugikan rakyat akhirnya gitu. Nah alasan pertama kali ngebuat video itu dan diunggah ke medsos apa sih? Alasannya karena sebenarnya lirik itu udah aku bikin dari pas pertama Welcome to Indonesia itu rame kan, tapi aku kan mikir kayak apa ya kira-kira kan banyak yang bikin lucu-lucuan tentang relationship gitu kan, tentang hal apa yang ada di Indonesia, tapi aku mikir apa ya yang kira-kira ada manfaatnya nih yang bisa mewakili suara banyak orang gitu. Ya udah niatnya itu sih, dan alhamdulillah disambut dengan baik dan dibantu share sama teman-teman Lambe dan kalian-kalian juga. Ki, ada yang bercanda malah jadi kayak komen malah bilang, waduh awas nih hati-hati ntar takutnya Kiki jadi hilang gitu. Ini gimana sih tanggapan kamu Ki? Iya banyak banget saya bilang awas keciduk, awas dia tukang bakso dan segala macam ya. Cuman kan Kiki percaya bahwa wakil rakyat itu ada untuk mendengarkan suara rakyat. Jadi kalau misalnya itu suara yang diutarakan adalah sebuah kebenaran, bukan ngada-ngada, bukan imajinasi, bukan ngarang-ngarang, ya pasti pemerintah juga akan menerima dengan baik. Dan ini kan sebenarnya menurut Kiki mah ini mah nggak ada apa-apanya, lebih tajam Kiki ngeritik Fadlizon deh kayaknya. Dan beliau fair-fun aja, baik-baiknya sampai sekarang. Bu Susi juga, beberapa menteri juga, dan itu di depan orangnya langsung kan gitu. Jadi beliau ini Kiki rasa lebih legowo, bahkan Kiki diundang untuk sama kemarin Pak Erick Thohir ya kan untuk merosting beliau langsung, tuh permintaan beliau bahwa beliau butuh untuk apa sih nih suara rakyat yang diwakili sama mulut sampahnya Kiki gitu. Tapi sejauh ini maksudnya sampai dihubungin nggak sih, ada yang hubungin nggak sih misalnya dari kayak pemerintah atau ada hubungin buat ngundang minta di roasting. Tapi bukan menanggapi video itu Ki? Enggak sih, alhamdulillah. Ada. Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Berarti kan masih aman dong. Masih aman. Kan. Itu akan ada lagi mungkin Ki. Apa? Video-video seperti itu lagi. Kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa ya. Kira-kira kalau emang Kiki dibutuhkan untuk ya kira-kira misalnya kayaknya gue harus ngomong nih, kayaknya gue harus agak nyindir dikit nih, ya mungkin gitu. Ya sebenarnya tergeraknya sih karena mungkin Kiki merasa kayaknya gue punya sedikit keuntungan karena dikenal sebagai roasting pejabat. Jadi ketika mungkin Kiki ngomong agak dimaklumi, emang kerjaan Kiki mah gitu, mulutnya sampah gitu. Ini sebagai orang yang vokal lah gitu untuk menyindir atau mengkritik pemerintah, ada nggak sih keinginan buat terjun ke dunia politik mungkin dari Kiki sendiri? Wah, kalau keinginan sih belum ya, karena Kiki ngerasa belum pantas, belum siap, karena kan tanggung jawabnya pasti berat gitu. Jadi sekarang masih
masih di sebagai masyarakat biasa aja dulu gitu, menikmati mengikuti arahan pemerintah. Tapi kalau misalnya memang ada yang aduh kayaknya nih kurang sesuai nih, ya Kiki bagian yang mewakili rakyat aja gitu. Tapi lu kena imbas nggak Ki selama PPKM darurat ini? Pasti bang, kerjaan semua kan hilang semua kan. Tapi ya kita kan harus beradaptasi kan, akhirnya kita berdamai dengan cara virtual dan lain-lain gitu. Ya mikir aja, oh kalau misalnya lagi PPKM darurat, ya berarti main TikTok aja dibanyakin, biar endorse masuk gitu.